Apakah anak-anak masih semangat untuk belajar? Masih. Kalau memang anak-anak masih semangat belajar, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ini ya, Ibu akan mengabsen anak-anak. Alung Ramadan ada sudah apa enggak? Ada bergabung apa karena sinyalnya? Alung? Gede Ardi Pranata? Hadir. Iya, hadir. Ketut Radis Sastra Dinata? Radis? Tidak. Nimade Mawar? Iya. Hadir. Kadek Nela Ayu? Hadir. Imade Lingga Soka? Hadir. Puspa? Silem Putu Ratna? Hadir. Arcana? Hadir. Iya. Imade Gus Pramana? Hadir. Surya Adiputra? Hadir. Ayu Cika? Inge, angkat tangan. Tu Krisna? Hadir. Putu Nanda Dharma Wijaya? Hadir. Danan Cahya Adiputra? Nah, kalau sudah semua Ibu absen dan semua sudah bergabung, marilah kita cakupkan tangan di dada anak-anak untuk mohon doa restu kehadirat Ideng yang widiwasa. Semoga kita mendapatkan keselamatan lahir dan batin. Cakupkan. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namaskar. Adapun tujuan pembelajaran ini anak-anak, melalui pendekatan saintifik dan pemanfaatan aplikasi WhatsApp dan Zoom Meet, siswa dapat menyajikan ajaran cadu sakti atas kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai penguasa alam. Kita lanjut. Ya anak-anak. Untuk menyemangati pembelajaran ini, Ibu akan ajak anak-anak menyanyikan Ambu Selem. Masih ingat dengan nyanyian itu? Tidak. Oh, kok masih? Tidak bisa. Ambu Selem di langit Sang Hyang Surya keengkeben nerawang sawang warnan sayangi sasemekurya turut ujane. Yang begitu anak-anak masih ingat apa tidak? Pakai gambar itu, Bu. Gambar, Bu. Iya. Ujane kala sandikala ujane ngai ati lega kata dengange pirang mecande saling sautin ngokek suara masih ingat apa enggak? Masih? Iya. Kalau begitu anak-anak, sebelum ke materi, Ibu akan putarkan anak-anak sebuah video, yaitu asal usul beleleng. Anak-anak simak dulu video ini, simak dan amati. Asal usul Buleleng dan Singaraja. Kisah dari Provinsi Bali. Buleleng adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Bali. Anak-anak, kelihatan apa itu anak-anak? Kelihatan. Kabupaten Buleleng memiliki pusat pemerintahan yang terletak di Singaraja.
Buleleng dan Singaraja merupakan salah satu tempat tujuan wisata yang populer di Pulau Bali. Selain terdapat situs-situs wisata yang menarik, Buleleng dan Singaraja juga memiliki cerita asal-usulnya. Pada suatu kisaran waktu yang lampau, Pulau Bali dipimpin oleh seorang raja yang bernama Sri Bagening. Sang raja memiliki permaisuri yang bernama Niluh Pasek. Sri Bagening dan Niluh Pasek dikaruniai seorang putra. Putra raja tersebut diberi nama Gede Pasekan. Ketika memasuki usia anak-anak, Gede Pasekan dititipkan kepada Ki Jelantik Bogor. Ki Jelantik Bogor mengasuh I Gede Pasekan dengan sabar dan penuh kasih sayang seperti anaknya sendiri. Belasan tahun kemudian, I Gede Pasekan sudah tumbuh menjadi pemuda dewasa. Meskipun keturunan bangsawan, I Gede Pasekan ternyata sangat dekat dengan rakyatnya. Hampir setiap hari, I Gede Pasekan pergi sendirian ke berbagai tempat untuk bergaul dengan rakyatnya. Ya begitulah, suatu saat dia akan menjadi pemimpin. Syarat menjadi pemimpin yang baik adalah dia harus menjadi anak gaul. Hari itu, ketika I Gede Pasekan genap berusia 20 tahun, Bagening memberikan perintah kepadanya. Gede Pasekan, sekarang kamu sudah cukup dewasa. Karena itu, kamu pergilah ke desa lagi. Ayahanda, kenapa Ananda harus pergi ke desa tersebut? Karena di sana tempatlah ibu. Aku akan memberikan dua pusaka kepadamu, yaitu keris Ki Baru Semang dan tombak Ki Tunjung Tutur. Baik Ayahanda, Ananda siap melaksanakan perintah. I Gede Pasekan segera berangkat melaksanakan perintah ayahnya. Ia berjalan sendirian dan berpakaian seperti orang kebanyakan. Meskipun berjalan sendirian, I Gede Pasekan merasa tidak takut bertemu orang jahat karena membawa 2 buah pusaka kerajaan. Selama berhari-hari, tanpa berhenti, I Gede Pasekan terus berjalan. Rasa lelah sepertinya tidak dihiraukan. Meskipun mencoba melawan rasa lelah, namun tubuh I Gede Pasekan tidak bisa dibohonginya. Malam itu, di bawah pohon besar di hutan yang masih liar, I Gede Pasekan beristirahat. Ketika I Gede Pasekan sedang terlelap, sepasang mata besar dan menyala sedang mengawasinya. I Gede Pasekan pun terbangun dan terkejut dia sudah berada di atas pundak raksasa. Anehnya, meskipun heran melihat raksasa itu, sedikit pun rasa takut hinggap di hati I Gede Pasekan. Siapakah engkau ini? Kenapa engkau membawaku? Tetapi raksasa itu hanya diam. Raksasa terus berjalan menuju ke tempat yang agak tinggi. Raksasa itu ternyata membawa I Gede Pasekan ke puncak sebuah bukit. Mereka melihat gunung-gunung di sebelah selatan dan hutan yang luas di sebelah utara. Dari arah selatan hingga ke utara itulah kelak yang akan menjadi wilayah kekuasaanmu. Setelah berbicara singkat, raksasa segera menurunkan I Gede Pasekan. Tak lama kemudian, raksasa itu melangkah pergi dan menghilang. Sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh raksasa itu, I Gede Pasekan terus berjalan. Hingga akhirnya, dia sampai di desa Panji, tempat kelahiran ibunya. Sesampainya di desa tersebut, I Gede Pasekan berjalan-jalan di pantai. Ketika sedang berjalan di pantai itulah, I Gede Pasekan melihat sebuah kapal besar yang kandas di antara bebatuan karang. Ketika Mangu-Mangu melihat kapal yang kandas itu, Kisanak, apakah aku bisa minta tolong? Siapakah kisah ini? Dan apa yang kisah lakukan? Aku adalah kapal yang kandas itu. Dengan sebuah kapal kecil, aku turun ke pantai ini untuk mencari pertolongan. Semua orang masih berada di pantai itu. Apakah Kisanak bisa membebaskan kapalku itu? Aku sudah meminta bantuan ke sana kemari, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menolongku. Jika Kisanak bisa melakukannya, maka separuh dari harta yang ada di kapal itu akan kuberikan kepada Kisanak. Baiklah, aku akan mencobanya. I Gede Pasekan segera duduk bersila sambil melihat ke arah kapal yang kandas. Tidak beberapa lama kemudian, angin kencang berhembus dan membawa ombak bergulung-gulung ke arah kapal. Sedikit demi sedikit,
Ombak tersebut berhasil membebaskan kapal yang kandas di karang itu. Pelaut itu tidak mengingkari janjinya. Separuh harta yang ada di kapal tersebut diberikan kepada IGD Pasekan. Sejak saat itu, IGD Pasekan menjadi orang yang kaya raya dan bergelar I Gusti Panji Sakti. Seiring waktu, wilayah kekuasaan IGD Pasekan semakin luas. Dia kemudian membangun sebuah istana megah di sebuah hutan yang banyak ditumbuhi pohon buleleng. Wilayah kekuasaan IGD Pasekan itu kemudian diberi nama Kerajaan Buleleng. Sedangkan istana megah yang dibangun oleh IGD Pasekan kemudian diberi nama Singaraja, yang artinya adalah Raja Perkasa layaknya singa. Udah anak-anak? Udah anak-anak sih? Udah. Sudah? Senang anak-anak nonton video? Senang? Udah. Senang nonton video? Apa yang anak-anak dapat saksikan di video tadi? Ya, apa yang dapat disaksikan? Ada pantai atau lautan. Siapa yang menciptakan lautan atau pantai itu? Siapa yang Sang Hyang menciptakan? Widi. Sang Hyang Widi. Apa saja yang ada di pantai atau lautan itu? Apa yang ada? Hah? Apa? Kapal dan Ya. bebatuan. Iya, ikan, bebatuan. Nah, itu diciptakan oleh siapa? Tidak Sang Hyang Widi. Iya, adanya deburan ombak lagi besar, lagi kecil, itu karena siapa? Karena kuasa dari siapa? Tidak Sang Hyang Widi. Iya, karena kuasa daripada ide Sang Hyang Widi. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menyajikan materi ajaran Cadu Sakti atas kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai penguasa alam. Sang Hyang Widi sebagai penguasa alam. Ada yang anak-anak tanyakan sebelum itu? Ya. Oh, tidak. Diskusi. Anak-anak lihat gambarnya. Anak-anak. Anak-anak lihat gambarnya. Lihat. Ya. Anak-anak sebelum itu anak-anak buka dulu buku paket anak-anak ya. Buka buku paketnya. Kemudian lihat PowerPoint ini. Ini contoh-contoh kemahakuasaan Hyang Widi sebagai Cadu Sakti. Ini gambar apa anak-anak? Ini gambar manusia. Iya. Iya. Taman berapa? Manusia memiliki tripremana, yaitu Mano. iya. Siapa tahu tripremana itu apa anak-anak? Apa? Tripremana itu yaitu Bayu, Sabtu, hidup. Ya, tripremana yaitu Bayu, Sabda, hidup. Itu dimiliki oleh manusia. Bayu itu tenaga. Sabda itu adalah suara. Hidup itu adalah pikiran. Di antara ciptaan Sang Hyang Widi, manusia dikatakan paling sempurna atau utama. Karena manusia memiliki hidup atau pikiran.
Sebelum seumpama melihat, anak-anak terlebih dahulu harus berpikir. Sebelum berkata, anak-anak harus berpikir. Sebelum mendengar, anak-anak harus juga berpikir. Mana yang boleh kita katakan sebagai manusia dan mana yang boleh kita lihat atau mana yang boleh kita dengar. Yang jelek kita buang, yang baik kita terima. Itulah manusia. Itu kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk lain. Kalau tumbuh-tumbuhan memiliki cuma eke permana. Tumbuhan memiliki bayu saja. Kalau binatang memiliki dui permana. Bayu dan saja. Baru ini ada yang anak-anak tanyakan sampai di sini? Ada yang bertanya? Tidak. Tidak, sudah anak-anak ngerti? Iya. Kalau sudah, Wibu Sakti artinya Mahada. Yang Widi berada di mana-mana, wiapi wiapake, bersifat kota. Ada di mana-mana, menempati segala tempat. Itu yang Wibu Sakti. Pernahkah kamu berbohong pada orang tua, adik, kakak, atau teman? Walaupun kamu berbohong pada teman atau yang lain, namun kamu dapat merasakan sifat kebohongan itu walaupun tidak dapat dilihat oleh orang lain. Anak-anak pernah berbohong pada teman. Walaupun bohong ini tidak boleh dilakukan, anak-anak. Tidak boleh dilakukan. Andai kata ada yang anak-anak berbohong sama temannya, tetapi dia tidak mengaku. Karena dalam tubuh diri manusia itu sudah ada atma. Atma nanti yang mencatat perbuatan baik atau perbuatan buruk daripada manusia. Maka dari itu anak-anak tidak boleh berbohong. Berbohong itu adalah perbuatan yang tidak patut ditiru, yang tidak terpuji. Sudah ngerti anak-anak? Sudah. Bisa Ibu lanjutkan? Sekarang Prabu Sakti artinya Maha Kuasa. Prabu Sakti artinya Maha Kuasa. Yang Widi berkuasa untuk mencipta, ututi, memelihara setiti, dan melebur praline. Contoh anak-anak, seorang dukun atau dokter pada saat mengobati seseorang pasien yang sedang sakit berat, namun karena kuasa Yang Widi, maka seorang pasien tersebut meninggal dan tidak bisa diselamatkan oleh dokter itu. Demikianlah kuasa Yang Widi. Kita hanya bisa berusaha dan berencana anak-anak, tetapi yang menentukan adalah Yang Widi. Sang Yang Widiwasa yang menentukan hasilnya. Ngerti anak-anak? Ngerti. Ada lagi yang anak-anak tanyakan? Tidak. Ya. Bisa Ibu lanjutkan? Bisa. Jenana Sakti anak-anak. Nah, Jenana Sakti kemarin juga sudah Ibu singgung sedikit-sedikit. Artinya Maha Tahu. Yang ini mengetahui segala peristiwa yang terjadi baik pada masa lampau, atite, sekarang, wartemana, dan yang akan datang anagata. Kekuasaan ini
karena beliau memiliki guna, yaitu dure darsana, dure sawana, dure sarwadanya. Beliau juga mengetahui segala perbuatan makhluk. Contoh, pada saat hujan, kita tidak tahu kapan hujan akan turun atau tidak. Tetapi Yang Widi sudah mengetahui kejadian tersebut sebelumnya. Hujan, panas itu, angin yang besar itu Yang Widi sudah mengetahui. Manusia belum bisa mengetahui hal tersebut. Manusia tidak bisa, tidak kuasa untuk mengetahui hal tersebut. Anak-anak sudah ngerti? Sudah ngerti anak-anak? Ada yang ditanyakan? Sudah. Sekarang Ibu lanjutkan anak-anak. Kriya Sakti artinya mahakarya. Yang Widi mampu mengerjakan apa yang tidak mampu dikerjakan manusia, seperti alam dan segala isinya. Contoh anak-anak, matahari, bumi, planet lainnya terus berputar dengan teratur, serta jantung kita pun terus bekerja, menghidupi dan memompa darah ke seluruh tubuh itu. Semuanya itu adalah karena ada yang menggerakkan, yaitu Sang Yang Widi. Mahakarya, Sang Yang Widi itu berkarya anak-anak. Ada langit, di langit itu ada bintang, ada bulan. Itu atas karya itu Sang Yang Widi. Nah, planet-planet yang berputar itu atas karya itu Sang Yang Widi. Ada yang anak-anak tanyakan? Ada yang anak-anak tanyakan anak-anak? Sudah mengerti? Ada yang anak-anak tanyakan? Kalau tidak, nah, baru ini ada yang anak-anak bertanya. Ada yang anak-anak tanyakan? Apa tidak? Udah ngerti? Sudah. Kalau sudah anak-anak, kesimpulan dengan ajaran Cadu Sakti, siswa dapat memahami dan menyajikan kemahakuasaan Sang Yang Widi sebagai penguasa alam. Sebagai penguasa alam, itu kekuasaan itu Sang Yang Widi. Ya, anak-anak udah ngerti? Sudah. Kalau udah, baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, sudah Ibu simpulkan pembelajaran tadi. Kalau tidak ada yang anak-anak tanyakan, Ibu tutup dengan Paramesanti. Om Santi.